Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah semuanya baik ya. Apakah semuanya sudah sarapan tadi pagi? Alhamdulillah semuanya sudah sarapan, berarti sudah siap mengikuti pembelajaran ibu pada hari ini. Nah, baiklah. Untuk pembelajaran hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita di minggu kemarin, yaitu masih tentang sistem saraf. Nah, di minggu kali ini kita akan bahas itu tentang bagian-bagian dari sistem saraf. Nah, bagian-bagian dari sistem saraf yang akan kita bahas di sini itu adalah bagian-bagian dari sel sarafnya atau bagian-bagian dari neuron. Nah, untuk pertemuan kali ini, Ibu akan coba menjelaskan materinya secara singkat. Lalu anak-anak Ibu semuanya akan Ibu minta untuk berdiskusi dengan kelompok kecil dengan menyalurkan hasil diskusinya itu melalui pengisian LKPD yang akan Ibu bagikan. Nah, sebelum kita mulai diskusinya, sedikit Ibu berikan penjelasan terkait tentang sel saraf ini. Nah, sel saraf itu merupakan bagian terkecil dari saraf. Nah, untuk sel saraf sendiri itu sering disebut dengan neuron. Nah, neuron ini memiliki bagian-bagian yang menyusunnya. Untuk pembagian dari sel-sel neuron ini itu ada dendrit, ada badan sel, ada nukleus, ada akson, ada sel swan, lalu ada nada Sternberg, ada selubung mielin, dan ada sinapsis. Nah, neuron itu berdasarkan cara kerjanya atau impuls yang dihantarkannya itu dibagi menjadi 3, ada neuron sensorik, neuron motorik, dan juga neuron interneuron. Lalu nih, berdasarkan bentuknya, nah neuron itu juga dibagi menjadi 3, ada unipolar, ada bipolar, dan juga ada multipolar. Untuk unipolar, itu perpanjangan dendritnya hanya pada satu bagian. Sementara untuk bipolar, itu perpanjangan dendritnya ada 2 bagian. Nah, sementara untuk multipolar, itu banyak cabang-cabang dari dendritnya. Nah, sekian dulu untuk materi singkatnya. Untuk pembahasan lebih lanjutnya, kita temukan dan kita pelajari dari hasil diskusi yang akan anak-anak ibu semua lakukan dalam kelompok kecil. Nah, diskusi ini ibu harapkan nantinya dapat lebih mengeksplorasi daya pikir Ananda semuanya dan menambah pemahaman Anda semuanya tentang apa itu sel neuron, bagian-bagian dari sel neuron, dan macam-macam dari neuron itu sendiri. Nah, untuk diskusi kelompok kali ini, Ananda semuanya boleh membuka bukunya atau mencari referensi lain sebagai penambah referensi Ananda untuk mengisi LKPD ini. Baiklah, akan Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Masing-masing kelompok terdiri dari 2 orang, yaitu cukup teman sebangkunya masing-masing saja. Baiklah, semuanya sudah mendapatkan LKPD-nya masing-masing. Sebelum kita mulai diskusinya, Ibu akan bacakan dulu terkait langkah-langkah cara kerjanya, tujuan pembelajarannya, dan cara mengisinya ya. Nah, untuk tujuannya ini Ibu harapkan setelah Ananda semuanya mengerjakan LKPD ini, Ananda bisa mengetahui bagian-bagian dari sel neuron, sel saraf. Nah, Ananda juga bisa membedakan masing-masing dari sel sarafnya. Nah, untuk langkah kerja, Ananda semua bisa baca buku paketnya tentang sistem koordinasi, atau lebih tepatnya itu tentang sistem saraf, atau bisa juga mencari referensi dari sumber-sumber lain seperti buku lain. Nah, lalu setelah mendapatkan hasilnya, Ananda semuanya jawab pertanyaan yang terdapat di LKPD ini berdasarkan dengan hasil temuan Ananda masing-masing. Nah, untuk soal dari LKPD ini sendiri terdiri dari 5 soal yang masing-masingnya itu berupa isian singkat. Harapkan nantinya setelah melakukan diskusi, yaitu selama 25 menit, Ibu nanti akan menunjuk beberapa kelompok untuk tampil ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, untuk kelompok lain yang tidak tampil, nantinya boleh memberikan tanggapan, komentar, kritik, saran, atau memberikan pertanyaan terkait hasil diskusi yang telah Ananda semua lakukan. Nanti kita juga akan memeriksa nih hasil diskusi kita apakah benar atau salah berdasarkan dari jawaban-jawaban dan konfirmasi yang akan Ibu berikan terhadap
hasil presentasi teman-temannya nanti. Silahkan melakukan diskusinya masing-masing. Ibu beri waktu 25 menit untuk menjawab soal-soal yang ada di LKPD ini dengan berpedoman pada referensi-referensi yang ada. Ya Kak, ya anak-anak Ibu, kalau misalnya ada yang diragukan boleh silahkan ditanyakan pada Ibu. Nanti daripada memperlama waktu, lebih baik ditanyakan jika ada yang diragukan. Nah itu anak Ibu yang di belakang, kenapa masih main-main? Waktu kita cuma 25 menit, silahkan dikerjakan LKPD-nya. Ya Sarah, apakah ada yang diragukan? Baik anak-anak Ibu semuanya, 25 menit sudah berlalu. Ibu harap anak Anda semuanya sudah menyelesaikan LKPD-nya. Di sini Ibu akan tunjuk dua kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, kepada kelompok Sarah dan JJ dipersilahkan untuk tampil ke depan. Nah, hapus ya buat penampilan dari kelompok JJ dan Sarah nih. Oke, sebelum Ibu bahas dan Ibu konfirmasi hasil diskusinya, satu kelompok lagi untuk tampil ke depan. Silahkan kelompok Rangga dan juga Fahmi, silahkan maju ke depan. Oke, baik. Terima kasih untuk kedua kelompok yang sudah tampil ke depan. Mari kita bahas bersama-sama hasil diskusinya. Nanti silahkan juga masing-masing kelompok memeriksa hasil pekerjaannya dan silahkan dibetulkan jika memang betul dan disalahkan jika memang salah. Nah, oke, kita bahas. Untuk yang pertama, itu lengkapi gambar sel saraf berikut dengan jawaban yang benar. Nah, jawabannya untuk nomor 1 itu adalah dendrit, nomor 2 itu adalah badan sel, yang nomor 3 itu adalah nukleus, dan yang nomor 4 itu adalah nodus ranvier. Untuk yang nomor 5 itu adalah sinapsis, yang nomor 6 itu adalah akson, dan yang nomor 7 itu adalah selobumir. Nah, untuk pertanyaan nomor 2, sebutkan 3 bagian utama sel saraf atau neuron. Nah, untuk bagian utama ini ada yang pertama badan sel, lalu ada yang kedua akson, dan yang ketiga ada sinapsis. Nah, nomor 3, jelaskan fungsi dari masing-masing bagian sel saraf atau neuron. Nah, untuk dendrit itu menangkap rangsangan dan menghantarkannya ke akson. Untuk badan sel itu meneruskan rangsangan dari dendrit ke akson. Untuk akson itu tempat penghantaran impuls, selbumilin itu memberikan nutrisi bagi akson, dan nodus ranvier itu sebagai tempat pencatatan impuls. Nah, lanjut pertanyaan nomor 4. Berdasarkan fungsinya, neuron dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama neuron sensorik, yaitu neuron yang menghantarkan impuls ke otak. Nah, yang kedua neuron motorik, yaitu neuron yang menghantarkan terjemahan impuls dari otak ke efektor. Nah, lalu ada neuron konektor atau interneuron, yaitu neuron yang menghubungkan antara neuron sensorik dengan neuron motorik. Oke, pertanyaan terakhir. Gambar berikut adalah macam-macam sel saraf berdasarkan uluran badan selnya. Nah, sebutkan nama sel saraf berdasarkan gambar di bawah ini. Untuk yang A itu merupakan multipolar, untuk yang B itu merupakan unipolar, dan untuk yang C itu merupakan bipolar. Nah, tadi selama diskusi ada tuh pertanyaan, bagaimana cara membedakan neuron pada yang nomor 5. Nah, untuk cara membedakannya itu dilihat dari percabangan dendritnya. Ya, kalau percabangan dendritnya banyak itu multipolar, kalau percabangan dendritnya cuma 2 itu bipolar, sementara kalau percabangan dendritnya 1 itu unipolar. Nah, jadi dari hasil diskusi yang sudah teman-temannya sampaikan, sudah dipresentasikan tadi, Ibu lihat anak-anak Ibu semuanya sudah mendapatkan hasil temuan yang benar ya. Ibu harap anak-anak Ibu yang tidak tampil juga sudah bisa menemukan jawaban yang benar semuanya. Nah, berdasarkan jawaban yang sudah Ibu sampaikan tadi, silahkan dinilai hasil pekerjaannya masing-masing. Untuk kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu simpulkan bahwa
Sel neuron itu merupakan sel terkecil dari sel saraf. Nah, untuk sel neuron ini sendiri dibagi atas dendrit, badan sel, nukleus, akson, celobomelin, nodus transfer, dan sinapsis. Nah, masing-masing dari sel neuron itu memiliki perbedaannya masing-masing dan dibagi berdasarkan kelompok pembaginya. Ada yang dibedakan berdasarkan fungsinya dan ada yang dibedakan berdasarkan bentuknya. Nah, baik, sudah selesai dinilai pekerjaan masing-masing, silahkan dikumpulkan ke depan. Kita lanjutkan materi kita di pertemuan berikutnya. Ibu harap semoga materi pada pertemuan hari ini bisa Anda pahami dengan baik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.